Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Desudantoro dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0548 Pada kali ini saya akan memberikan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer ya. Langsung saja di sini untuk soalnya. Pada soalnya di sini disuruh untuk mempraktikkan setiap materi yang dijelaskan ya, yaitu ada 20 di sini ya. Kemudian di sini disuruh untuk menjelaskan hasil praktik yang telah dilakukan. Gitu. Saja di sini saya telah terlebih dahulu menulis beberapa kodenya dan bagaimana fungsinya. Jadi saya akan langsung praktikkan di DMD-nya seperti itu. Yang pertama di sini adalah ada change directory, ya. Apa sih fungsi dari change directory? Change directory adalah perintah untuk pindah folder ya, seperti itu ya. Contohnya di sini saya akan mempraktikkannya secara langsung. Awalnya di sini foldernya itu berada di sini ya, di users di dari ya, seperti itu. Saya akan memindahkannya ke folder ini. Nah, seperti yang dilihat di sini langsung pindah ya Bapak Ibu dari ke folder awalnya di folder ini, kemudian pindah ke folder yang telah saya tentukan. Kemudian ada selanjutnya adalah CLS atau bisa dibilang clear screen lah. Apa sih itu clear screen? Clear screen adalah perintah untuk membersihkan semua teks yang ada di layar DMD ya, membuatnya bersih kembali. Saya akan berikan contohnya seperti ini. Nah, seperti Bapak Ibu lihat langsung layarnya bersih ya dari layar dari command prompt-nya seperti itu. Kemudian saya akan lanjutkan yaitu clear screen garis miring tanda tanya. Apa sih itu? Jadi fungsinya adalah seperti manual book gitu ya, perintah dari CLS seperti itu. Jadi contohnya seperti ini ya, saya akan langsung jelaskan. Nah, jadi di sini sistem langsung memberitahu fungsinya adalah untuk clear the screen seperti itu. Kemudian saya ada contoh lagi seperti. Nah, di sini sistem juga langsung memberitahu bahwa fungsi dari kode change directory adalah untuk mengganti folder ya, atau bisa dibilang pindah directory seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu dir garis miring tertanya. Apa itu? Jadi sama kayak kode yang di atas sebelumnya. Tapi untuk perintah dir ini akan menunjukkan semua opsi yang bisa digunakan sama dir. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi saya akan contoh. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kode dir. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima adalah ipconfig, bilang Internet Protocol Configuration. Apa sih itu? Ipconfig adalah menampilkan informasi dasar jaringan komputer Anda, terutama alamat IP default gateway. Seperti itu. Jadi kegunaan dari ipconfig ini adalah untuk melihat apakah komputer Anda terhubung ke jaringan atau tidak, ya. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu, guna dari kodenya. Kemudian selanjutnya adalah ada ipconfig all. Nah, apa sih fungsi dari kode ipconfig all ini? Jadi ipconfig all ini adalah versi lengkap dari ipconfig yang sebelumnya ya. Jadi di sini kode ini nih menampilkan detail jaringan, termasuk alamat MAC-nya, kemudian ada kemudian alamat IP-nya lengkap. Kemudian ada server DNS-nya dan waktu sewa dari IP-nya seperti itu. Nah, kemudian ada ipconfig garis miring tertanya, ya. Jadi gunanya adalah untuk menampilkan semua opsi yang tersedia untuk perintah dari ipconfig ya. Seperti itu guna dari kode ini. Selanjutnya ialah ada yang namanya ipconfig release. Nah, apa sih itu ipconfig release? Ipconfig release adalah melepaskan alamat IP yang saat ini dimiliki oleh komputer. Setelah itu, komputer akan kehilangan koneksi dari internetnya seperti itu.
Nah, seperti ya. Jadi di sini langsung media disconnected ya. Jadi dia mendiskonekkan fungsi dari kode ini. Kemudian ada namanya ipconfig renew. Nah, apa sih ipconfig renew ini? ipconfig renew adalah meminta alamat IP baru dari server. Jadi biasanya dilakukan setelah ipconfig release yang sebelumnya seperti itu untuk mendapatkan ipconfig baru. Nah, selanjutnya adalah ipconfig display DNS. Nah, pada ipconfig display DNS ini adalah untuk menampilkan DNS cache yang yaitu daftar semua nama website yang baru saja saya kunjungi sebelumnya dan telah di sini diterjemahkan ke alamat IP oleh komputer saya seperti itu. Jadi contoh analoginya tuh kayak melihat riwayat terjemahan bahasa yang disimpan di memori penerjemah seperti itu. Ya, fungsi dari kode ini. Kemudian ada namanya ipconfig plus DNS. Nah, apa sih guna dari ipconfig plus DNS ini? Gunanya adalah untuk menghapus DNS cache yang ditampilkan oleh perintah yang sebelumnya tadi, perintah yang display DNS. Jadi gunanya adalah untuk menghapus data cache-nya. Seperti itu. Jadi kegunaan dari ipconfig plus DNS ini adalah untuk memperbaiki error saat tidak bisa mengakses website tertentu, karena di sini memaksa komputer untuk mengambil alamat website yang terbaru, bukan yang lama ya dari cache sebelumnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya ipconfig register DNS. Nah, apa sih ipconfig register DNS? ipconfig register adalah untuk memperbarui DHCP dan meregistrasi ulang nama komputer ke server DNS. Ini seperti memperkenalkan diri ke jaringan, memperkenalkan ulang ke jaringan ya, seperti itu. Jadi kegunaan dari ipconfig register DNS ini adalah untuk troubleshooting ya, masalah yang berhubungan dengan nama komputer yang ada di jaringan seperti itu. Kemudian di sini ada namanya ping ya. Apa sih guna ping? Ping adalah untuk mengecek apakah komputer Anda bisa, dalam tanda kutip di sini, menyentuh atau berkomunikasi dengan komputer atau website lain yang ada di internet. Jadi di sini akan saya langsung praktikkan. Saya akan melakukan ping ke google.com. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di sini ada tulisan reply ya. Jadi jika responnya dari Google ini adalah reply, maka koneksinya baik. Tapi jika ada tulisan request timeout, maka tidak baik ya koneksinya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah net start. Ya. Apa sih itu net start? Net start bisa dibilang adalah network static ya. Apa itu? Jadi di sini adalah menampilkan semua koneksi jaringan aktif yang ada pada komputer ya, seperti termasuk koneksi masuk dan keluar serta port yang sedang digunakan. Jadi kegunaannya adalah melihat aplikasi apa saja yang sedang terhubung ke internet dan mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan seperti itu. Nah, selanjutnya yang adalah yang ke-15 adalah tracer atau bilang traced route. Apa sih itu traced route? Jadi gunanya adalah melacak rute yang dilalui paket dari komputer Anda ke tujuan akhir sebuah website. Jadi contoh praktik yang akan saya lakukan adalah menggunakan tracer google.com seperti itu. Nah ya.
seperti itu. Nah, selanjutnya adalah nomor 17 yaitu nomor 16 ialah ada namanya pet-ping ya. Apa sih itu pet-ping? Pet-ping adalah kombinasi dari ping dan tracer. Dia akan melacak rute dan kemudian menguji kondisi ke titik perhentian tersebut untuk memberikan informasi yang lebih detail tentang keandalan dari jaringan ya. Seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya NS lookup ya. NS lookup. Apa sih itu NS lookup? NS lookup adalah pertanyaan langsung kepada server DNS untuk mengetahui alamat IP dari sebuah domain atau sebaiknya. Jadi saya di sini akan praktikannya dengan menggunakan NS lookup google.com. Nah, di sini langsung diberitahu bahwa jadi di sini jika kita menggunakan ini maka langsung menunjukkan alamat IP dari Google yang sebenarnya ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah network shell ya. Apa sih itu network shell? Nah, itu adalah perintah yang bisa dibilang sangat powerful untuk mengubah konfigurasi jaringan secara mendalam. Bisa untuk mengatur IP status, mengolah firewall, dan melihat informasi Wi-Fi. Sini saya akan langsung praktik sederhana, itu network shell show profile. Nah, jika saya menggunakan kode ini, maka di sini langsung akan menunjukkan daftar WiFi jaringan yang pernah disambung oleh komputer saya sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah root. Apa sih itu root? Root adalah menampilkan dan memanipulasi tabel root komputer. Tabel root adalah seperti peta yang memberitahu komputer ke jalan mana data harus dikirim dan mencapai jaringan tertentu. Saya akan memperhatikan contohnya seperti berikut, yaitu root print. Nah, di sini langsung seolah-olah menampilkan rute seperti peta yang memberitahu komputer ya, jalannya seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya net ya. Apa sih itu net? Net adalah serangkaian perintah serbaguna untuk mengolah sumber daya jaringan seperti berbagi file, user, dan layanan. Di sini saya akan mencontohkan dengan praktik itu net user ya, seperti itu. Net user. Jadi di sini langsung bisa melihat siapa sih administrator dari komputer yang saya punya sekarang. Kemudian ada namanya net view. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa.